Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat operator dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Zero Official. Kali ini Zero Official akan memberikan tutorial cara memperbaiki keterangan invalid pada menu Sarpras di Dapodik. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Zero Official, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Zero Official. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi. Pertama kita buka aplikasi Dapodik, kemudian kita klik masuk, kemudian kita klik lagi. Nah, kemudian kita ke menu validasi ya teman-teman. Kemudian di sini ada validasi lokal. Nah, di sini kita lihat dulu mana-mana yang invalid. Nah, ini di Sarpras ini ada 181 invalid ya teman-teman. Ini bervariasi invalidnya. Semakin banyak teman-teman itu di menu Sarpras itu banyak ruangannya, maka semakin banyak pula invalidnya, bisa sampai 200, 300. Jadi tergantung punya teman-teman. Nah, ketika teman-teman terdapat invalid di menu Sarpras, nah, jadi apa saja yang diperbaiki oleh teman-teman? Yang pertama, kita ke ruang dulu, karena untuk memperbaiki kondisi ruang. Nah, di sini punya saya ada ruang kelas, ruang capsek atau guru, ruang lab, ruang perpus, kemudian ruang kamar mandi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti punya saya ada 4 ruangan. Yang pertama kita ke ruang kelas dulu ya teman-teman, kemudian kita klik kelas 10, kemudian kita klik kondisi ruang. Kalau tidak ada kerusakan, kita klik simpan dan tutup. Kemudian yang kelas 11 juga, kalau tidak ada kerusakan kita klik simpan dan tutup. Kemudian yang ini ada kerusakan dikit. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman, rusak ringan, sedang, dan berat. Rusak ringan itu ada dari 1 sampai 30%, yang sedang 31 sampai 45, yang rusak berat 46 sampai 100. Jadi tinggal lihat situasi dan kondisi punya teman-teman. Punya saya rusak ringan, saya buat 25%. Oke. Tadi punya saya teman-teman invalidnya itu ada 181 ya di Sarpras ini. Oke, biarkan saja dulu. Kita ke Sarpras lagi, ruang, kemudian ruang capsek dan ruang guru. Kita klik menu kondisi ruang. Kemudian kalau tidak kerusakan kita klik simpan tutup. Sama ini juga. Kemudian ruangan lab. Kita klik labnya, kemudian kita klik kondisi ruang, kita simpan. Setelah itu ruang perpus, kita kondisi ruang, tidak ada perbaikan, simpan dan tutup. Kemudian kamar mandi, di sini ada 4 kamar mandi ya teman-teman. Guru laki-laki, guru perempuan, siswa laki-laki, dan siswa perempuan. Terus ikuti saja ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ke Dapodik teman-teman. Kalau misalkan hanya 2 ruangan, yaitu ruang kelas dan ruang guru, ya berarti ya aja yang diperbaiki. Oke. Kalau sudah di ruangan sudah kita perbaiki, kita ke validasi lokal. Yang tadinya 181 coba kita refresh. Sudah berapa? 170 ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada lagi di menu ruang. Kita ke menu data periodik, berarti ke Sarpras, kemudian alat. Nah, ini di alat ya teman-teman ya.
kemudian kita pilih ruangan. Lihat dulu, pilih ruangan, kemudian ini di sini. Oh ya, sorry, kayaknya ada ruangan yang tertinggal. Nah, berarti di ini, di ruang penunjang. Kita kondisi ruangan lagi, kemudian di asrama putra kita buat ada rusak keringanan buat 30%. Kemudian asrama siswa yang peremputri rusak ringan 30%. Jadi teman-teman, untuk kondisi ruang ini setiap semester itu berubah atau update. Jadi ya memang paling banyak itu di menu Sarpras invalidnya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke validasi lokal, kemudian kita refresh. Ini 170. Nah, berarti ke 166. Udah, ini data, tinggal data periodiknya lagi. Untuk ruang udah selesai saya perbaiki. Kemudian di alat kita ke sini, asrama putra dulu. Nah, di asrama putra ini ada beberapa ini teman-teman ya, data, yaitu ada 2 jam dinding dengan lemari. Kita ke menu aksi. Nah, kenapa dia invalid? Karena di sini nih teman-teman, jumlah total, jumlah layak, jumlah rusak ini yang harus diupdate ya. Oke, kita menu aksi, data periodik, jumlah dindingnya ada 3, rusak 2, layak 2, sorry. Kemudian ini lemarinya ada 6, yang layak 3. Nah, jadi yang punya teman-teman itu diisi jumlahnya berapa. Misalkan ada 10, nanti di situ jumlah yang layak berapa. Kalau memang semuanya tulis 10 juga. Kalau misalkan yang layaknya ada 5 ya tulis 5. Nanti otomatis sisanya itu yang tidak layak atau yang rusak. Bisa ya teman-teman. Kemudian di asrama putri ya, ada 1 saja. Ini ada 6, 3. Terus ke lab komputer. Ini kita satu persatu ya teman-teman, perbaiki. Pilih dulu ini submenunya, kemudian kita klik menu aksi, kemudian kita isi periodiknya. Jadi yang periodik itu adanya di sini teman ya. Kemudian alat-alat kebersihan di lab komputer kita isi ya. Ini ampli ada 1. Komputer ini ada 1. Kemudian laptop ini ada 10, yang layak 5. Jadi buat teman-teman jangan lupa sambil ngopi ya, karena ya lumayan sih ini, sambil santai, dibawa santai saja. Oke, sebenarnya punya saya tadi tuh lab komputer ada di situ, jadi ini 2 lab komputer. Sebenarnya 1 teman-teman ya, nanti akan saya perbaiki untuk ruangannya. Ini saya percepat sajalah untuk pengisiannya. Mana ini? Kok tidak mau?
Kenapa ini nggak mau? Sorry teman-teman, saya refresh dulu. Biasa agak error ya teman-teman ya. Terus kita kembali ke lab komputer. Oh, ini udah diperbaiki tadi, udah diupdate datanya. Lab komputer juga. Oke. Sering loading ini teman-teman laptopnya. Oke, kita nanti dulu untuk lab komputer, nanti dulu kita ke musolah ya teman-teman. Musolah. Jam dinding. Jadi punya saya lab komputer tadi saya tinggalkan dulu karena memang punya saya ini dibuat ruangannya 2. Nanti satu yang mau saya hapus, sebenarnya sama teman-teman ya. Oke. Kalau memang layak sama teman-teman tulis layak. Kalau memang tidak layak berarti tidak layak. Penanda waktu ya. Kemudian perlengkapan ibadah. Ini ada 20. Ini ditulis 2 karena satu untuk siswa laki-laki, yang satu siswa perempuan ya teman-teman ya. Oke. Sekali lagi enjoy ya teman-teman ya. Santai. Yang teman-teman hobi ngopi ya sambil ngopi. Teman-teman yang sambil ngerokok sambil merokok, sambil menikmati pekerjaan ini. Oke, ini diupdate saja teman-teman di perpusnya punya saya karena untuk mempercepat saja. Jadi saya buka di menu aksi, kemudian saya klik di periodik ini, langsung saya simpan dan tutup. Kenapa? Karena biar terbacanya sudah diisi ya teman-teman ya. Mengatasi agar tidak invalid saja. Dia tidak ada cara yang cepat teman-teman. Kalau untuk mengupdate data periodik ini dia manual, jadi satu persatu. Makanya kalau saya sarankan sama teman-teman biar nggak terlalu jenuh kerjanya, itu ya satu persatu dulu invalidnya, dikerjakan invalidnya. Jadi jangan langsung sekaligus gitu. Nanti di menu sekolah, terus kalau sudah selesai nanti seterusnya. Dan perlu teman-teman ketahui, Dapodik semester ganjil ini 2024 ini telah rilisnya itu dari tanggal 12 Juli ya teman-teman. Pas 12 Juli itu ketika teman-teman yang lain sudah install, itu ada beberapa bugs, diantaranya harus manual meluluskan siswa akhir. Nah, karena mungkin masih sistem percobaan, jadi ada beberapa bugs, kemudian diperbaiki, dan sekarang alhamdulillah ketika teman-teman yang baru menginstal Dapodik versi 2024 ini, itu siswa akhir punya teman-teman itu langsung otomatis lulus ya. Jadi nggak secara manual lagi, nggak kayak yang sebelumnya gitu.
ini dibuat manual. Di perpus. Oke, saya sarankan sama teman-teman untuk update data ini kalau bisa itu disesuaikan dengan keadaan sekolah ya teman-teman ya. Kalau memang misalkan dia rusak, ya buat rusak. Atau dia kenapa? Karena ketika dia rusak terus teman-teman tulis tidak ada kerusakan, itu nanti tidak akan terdeteksi oleh pusat, karena kan pusat itu memberikan bantuan melihat sumber datanya itu dari Dapodik. Jadi kalau mau dapat bantuan ya teman-teman ya buat rusak lah gitu, entah itu rusaknya rusak ringan atau rusak berat. Oke, ini diupdate saja. Ingat, ini untuk kebutuhan saja untuk memberikan tutorial ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau punya teman-teman diisi sesuai dengan kondisi real yang punya teman-teman tersebut. Kemudian meja dan sirkulasi. Perlu teman-teman ketahui, sekarang ini sudah beberapa sekolah, sudah banyak ya sekolah yang ada di Indonesia ini mengajukan atau penambahan kurikulum merdeka. Nah, di situ kurikulum merdeka itu ada 3 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Merdeka Mandiri, ada yang Merdeka Berubah, cuma satunya saya juga lupa itu merdeka apa. Nah, kalau teman-teman itu mengajukan, ini untuk tingkat SMK ya, teman-teman mengajukan Merdeka Berubah, itu teman-teman harus mengajukan kurikulum kejuruan ke dinas provinsi setempat. Kalau tidak diajukan oleh teman-teman, nanti tidak terinput, tidak muncul kurikulum merdekanya di kelas awal, di kelas 10 gitu. Jadi harus mengajukan kurikulum merdeka kepada dinas setempat. Tapi kalau teman-teman itu memilihnya Merdeka Mandiri, dia tidak perlu mengajukan izin kejuruan merdeka, kurikulum merdeka. Jadi dia tetap mengadopsi kurikulum K13 ya teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya punya saya ini mandiri atau berubah ya kurikulumnya, itu lihat di website SK IKM, implementasi kurikulum merdeka. Di situ seluruh Indonesia, sekolah-sekolah seluruh Indonesia dari TK sampai SMK itu semuanya SK-nya ada di situ. Nanti di situ ada kita pakai SK kurikulum merdeka yang mandiri, apa yang berubah itu ada di situ semua teman-teman ya. Nah, itu sekedar informasi saja buat teman-teman yang kebingungan ketika kok saya pas mau membuat rombel kelas 10 kok tidak ada nih. Nah, gitu. Tidak bisa memasukkan kurikulum. Ini untuk tingkat SMK ya, teman-teman ya. Karena SMK itu dia berbeda itu dari segi aplikasi saja dia berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan Dapodik PAUD Dikdasmen dari PAUD, SD, SMP,
SMA, SMA dan SLB ya teman-teman. Kalau SMK itu namanya Dapodik Vokasi, dia ada sendiri begitu ya. Terus kita lanjut di sini. Oke, ini teman-teman saya percepat saja ya, karena ya hampir sama sih untuk pengerjaannya. Kita selesaikan dulu di alatnya ini, kemudian kita klik di menu aksi, kemudian kita update di periodiknya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup ya teman-teman. Oke, saya percepat saja ya teman-teman. Kemudian kita ke validasi lagi, kemudian kita lihat refresh, masih terdeteksi tidak ya teman-teman. Berarti tadi di Sarpras ini 181, kemudian sekarang sudah itu invalidnya, sekarang 0 invalid, hanya warningnya saja yang satu. Nah, jadi teman-teman, untuk memperbaiki data invalid di Sarpras, jadi saya ulangi lagi, ke menu Sarpras, kemudian nanti lihat di sini keterangan invalidnya di mana. Kalau keterangan invalidnya di ruangan, berarti teman-teman klik di ruang. Biasanya kalau di ruang ini hanya update perbaikan atau kerusakan di dalam ruang itu, apa ada kerusakan atau tidak, itu saja sih teman-teman. Nah, jadi kalau dia keterangannya di data periodik, berarti teman-teman tuh ke alat, kemudian di sini nanti di sini pilih di mana nih ruangan yang teman-teman buat. Semakin banyak ruangan yang teman-teman buat, semakin banyak juga alat yang harus teman-teman validasi agar tidak invalid. Nah, saya ke validasi lokal, tidak ada ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi tutorial cara memperbaiki invalid pada menu Sarpras. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.